Rancangan saluran. Di dalam keputusan rancangan saluran ada 4 poin penting di dalamnya. Yaitu 1. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. 2. Menentukan tujuan dan hambatan. 3. Mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Dan 4. Mengevaluasi alternatif utama. Kita akan membahas tentang menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Yaitu ada 5 hal yang mesti diperhatikan, yaitu 1. Ukuran lot. Ukuran lot adalah jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam satu peristiwa. 2. Waktu tunggu dan waktu pengiriman pelanggan. Pelanggan semakin menyukai saluran pengiriman yang cepat. Yang 3. Kenyamanan spasial adalah tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. 4. Keragaman produk. Semakin banyak pilihan, semakin besar peluang untuk menentukan apa yang dibutuhkan konsumen. 5. Dukungan layanan seperti jasa tambahan, contohnya kredit pengiriman yang disediakan oleh saluran. Poin kedua dari keputusan rancangan saluran adalah menentukan tujuan dan hambatan. Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik produk. Misalnya, produk segar memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Produk yang dijual dalam jumlah besar seperti bahan bangunan memerlukan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah penanganan. Produk non-standar seperti mesin yang dibuat sesuai pesanan dan bentuk bisnis khusus dijual secara langsung oleh perwakilan penjualan perusahaan. Produk yang memerlukan instalasi atau layanan pemeliharaan seperti sistem pemanasan dan pendinginan biasanya dijual dan dipelihara oleh perusahaan atau penyalur waralaba. Produk nilai unit tinggi seperti generator dan turbin sering dijual melalui tenaga penjualan perusahaan dan bukan melalui perantara. Poin yang ketiga dari keputusan rancangan saluran adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Alternatif saluran digambarkan dalam 3 elemen, yaitu 1. Jenis-jenis perantara. Jenis-jenis perantara di mana perusahaan harus mengidentifikasi jenis-jenis perantara yang tersedia untuk melakukan pekerjaan salurannya. Yang kedua itu jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang akan digunakan pada setiap tingkat saluran. Ada 3 strategi yang tersedia, yaitu distribusi eksklusif, distribusi selektif, dan distribusi intensif. Distribusi eksklusif berarti sangat membatasi jumlah perantara. Sedangkan distribusi selektif bergantung pada beberapa perantara, namun tidak semuanya bersedia menjual produk tertentu. Dan distribusi intensif menempatkan barang atau jasa di sebanyak mungkin gerai. Bagian yang ketiga dari mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama adalah syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Sekarang ini, setiap anggota saluran harus diperlakukan dengan hormat dan memberikan peluang bagi saluran tersebut untuk menghasilkan keuntungan. Elemen utama dalam bauran hubungan dagang adalah kebijakan harga, kondisi penjualan, hak teritorial distributor, layanan dan tanggung jawab bersama. Poin yang keempat dari keputusan rancangan saluran adalah mengevaluasi alternatif utama. Masing-masing alternatif saluran perlu dievaluasi terhadap kriteria ekonomi, kendali, dan adaptif. Berdasarkan kriteria ekonomi dievaluasi sesuai dengan tingkat penjualan dan biaya dari masing-masing saluran, kendali, dan adaptif. Jika menggunakan agen penjualan, perusahaan mendapatkan masalah dalam hal pengendalian agen penjualan, merupakan perusahaan independen yang berusaha memaksimalkan labanya. Agen penjualan mungkin berkonsentrasi pada pelanggan yang membeli paling banyak, bukan mengutamakan mereka yang membeli barang produsen. Selain itu, agen penjualan bisa saja tidak memahami secara detail mengenai teknis produk perusahaan
atau bagaimana menangani materi promosinya secara efektif, maka perlu dilakukan kendali dan adaptif.